الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling prioritas yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bab yang ketiga, siapa saja yang benar-benar merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, sepertinya ini yang terakhir. Baik, yang berikutnya bab al-khauf minasyirik. Kemudian kata penulis, semoga Allah merahmatinya, bab kekhawatiran seseorang dari terjatuh kepada kesyirikan. Bab ini disebutkan oleh penulis dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi dan rasul yang mana mereka langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata mereka khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Padahal seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim, ia menghancurkan patung dengan tangannya sendiri. Namun dengan demikian Allah sebutkan, menghikayatkan ucapan Ibrahim di dalam surat Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu Mekkah, dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala." Perhatikan di sini Nabi Ibrahim berdoa, dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Kalau seandainya Nabi Ibrahim saja yang langsung melihat mukjizat dari Allah ketika kaumnya yang berada di Babilonia, di Irak, yang membakarnya dan Allah melindungi dan menjaganya sehingga api tersebut tidak membakar Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Namun dengan demikian ia masih khawatir pada dirinya dan keturunannya jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Maka selain Ibrahim alaihissalam, tentunya mereka harusnya lebih khawatir terhadap kesyirikan ini. Apalagi disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ma'aqil ibni Yasar radhiyallahu an, ia pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, kata Rasulullah, "Ya Aba Bakri, ya Aba Bakrin, lasyirku fi ummati akhfa min dabibin namlati sauda." Wahai Abu Bakar, kesyirikan di tengah-tengah umatku ini lebih samar daripada tapak kaki semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Ini di tengah-tengah umat ini kesyirikan samar, sehingga disebutkan di dalam hadits Imran ibni Husain, ada seorang sahabat Nabi yang mereka ini kebanyakan melewati dua fase. Fase jahiliyah, baru setelah itu mereka masuk Islam. Sehingga terkadang di sebagian mereka yang belum terlalu lama
belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sebutkan dalam hadis Imran bin Husain, ada seorang sahabat, di dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu ketika ia demam, ia memakai gelang dari benang. Lalu kata Rasulullah, "Ma hadhihi?" Apa yang kau pakai ini? Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, minal wahina." Aku memakai gelang dari benang ini untuk meringankan demamku, wahai Rasulullah, untuk menyembuhkan demamku. Kata Rasulullah, "Inziha fa innaha la taziduka illa wahna." Buang ini, karena hal-hal seperti ini tidak akan menambahkan bagimu kecuali kelemahan. Wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan kalau engkau meninggal dalam keadaan engkau masih memakai ini dengan meyakini seperti demikian, niscaya engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Dia melakukan kesyirikan di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Lalu bagaimana kita yang sudah berada 14 abad dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga tidak heran ketika kita menyaksikan perkara kesyirikan menjadi lumrah. Yang kita sudah sebutkan ada di beberapa daerah, ketika mereka melewati jembatan, sopir-sopir yang lewat selalu klakson. Ini rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sebabnya. Takut kepada jin, kita sudah katakan bahwasanya kita manusia telah dibodoh-bodohi oleh jin yang menghuni tempat tersebut. Dari perencanaan pembangunan yang melakukannya manusia, pembahasan RAB-nya, anggarannya yang membahasnya manusia, kemudian lelang proyeknya manusia, kemudian dari sisi perusahaan yang akan menjadi developernya, yang akan menanganinya manusia, mandornya, tukangnya, sampai cateringnya untuk makan tukangnya juga manusia, yang meresmikan manusia. Tiba-tiba ketika kita ingin lewat setelah itu jadi, kita minta izin kepada jin yang menghuni tempat tersebut. Lah ini di mana akal kita sebagai manusia? Lihat bagaimana kesyirikan membodoh-bodohi kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran, "Qul id'u alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha." Wahai manusia, kalian menyembah patung, menyembah benda-benda yang enggak jelas, takut kepada pepohonan yang dianggap angker, batu yang dianggap keramat, atau tempat-tempat yang dikhawatirkan oleh orang-orang. Kata Allah, apakah mereka itu memiliki kaki, patung itu memiliki kaki, dia bisa berjalan mengejar kalian, atau memiliki tangan yang bisa membunuh kalian, memiliki mata yang bisa melihat kalian, memiliki pendengaran yang bisa mendengarkan ucapan kalian? Kan enggak. Jadi kesyirikan itu membuat seorang tidak bisa menggunakan akalnya. Selalu Allah ketika mengajak bicara orang-orang yang melakukan kesyirikan, Allah katakan, "Afala ta'qilun." Nabi Ibrahim alaihissalam setelah ia menghancurkan patung-patung, kaumnya langsung mengatakan, "Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun." Kumpulkan orang-orang dan datangkan Ibrahim ini agar orang-orang menyaksikan bagaimana kita menghukum siapa saja yang berani menghancurkan patung-patung kita. Dikumpulkanlah manusia pada saat itu. Lalu didatangkan Ibrahim alaihissalam di sidang. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Allah hikayatkan ini dalam surat Al-Anbiya. Mereka mengatakan, apakah engkau yang telah melakukan ini, menghancurkan patung-patung kami, wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan yang kecil-kecil dan menyisakan yang besar. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata siapa? Yang melakukan itu adalah yang kecil-kecil, yang melakukan itu yang besar. Dia cemburu karena disekutukan dengan yang kecil-kecil. Patung yang besar ini
Kata Nabi Ibrahim, cemburu ketika disekutukan dengan yang kecil-kecil. Makanya dia pun menghancurkan yang kecil-kecil ini. Silakan tanya kepada mereka. Mereka pun walamma suqita fi aydihim thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka mulai berpikir lalu mengatakan, wahai Ibrahim, engkau kan tahu patung-patung ini nggak bisa berbicara. Kok kami disuruh bertanya kepada mereka? Akhirnya Ibrahim sampai kepada poinnya, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Akhirnya kata Ibrahim, betapa bodohnya kalian. Bisa-bisanya kalian menyekutukan Allah dengan objek-objek yang tidak bisa memberikan kebaikan untuk kalian, tidak bisa menolak keburukan dari kalian, yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk kalian. Di mana akal kalian? Perhatikan kata Ibrahim, afala ta'qilun. Tidakkah kalian mau berpikir? Di mana otak kalian? Ini luar biasa Ibrahim alaihissalam ketika berargumen dengan para pelaku kesyirikan di negeri Babil ini. Maka seorang muslim, dia tidak pernah merasa hebat, merasa tidak akan pernah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzu bika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai syaitan berhasil membuat lidahku tergelincir ketika menjelang kematian. Artinya apa? Iblis dan tentaranya tidak pernah berhenti untuk membuat seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran atau dosa dan maksiat sampai seorang itu meninggalkan dunia ini. Maka selama kita masih hidup, resiko untuk kita terjatuh ke dalam keburukan, kejelekan, bahkan kesyirikan serta kekufuran ini masih mungkin. Sehingga seorang tidak boleh merasa aman terhadap dirinya, yang harusnya dia mempersiapkan dirinya dari sisi ilmu untuk menjauhi apa itu kesyirikan, mengenal apa itu kesyirikan dan bisa menjauhinya. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa pada dua tempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Tapi sepertinya kita pernah bahas ini. Hah? Iya. Kita sudah pernah bahas ini. Tapi kayaknya kita sudah pernah bahas, tapi kayaknya baru bahas kali ini, Ustaz. Udah lupa lagi yang sebelumnya. Baik. Kita ambil secara ringkas, mengulangi aja. Kesyirikan Allah tidak akan mengampuninya, dan kecuali dosa-dosa di bawah kesyirikan. Adapun yang semisal dengan kesyirikan Allah tidak akan ampuni juga. Dan kita sudah sebutkan yang semisal dengan kesyirikan yaitu kekufuran. Allah tidak akan ampuni orang yang meninggal di atas kekufuran. Kemudian dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, kemudian riba dan selainnya, ini adalah dosa-dosa besar yang semuanya di bawah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak terhadap pelakunya, Allah akan ampuni hamba tersebut. Jika Allah tidak ingin langsung mengampuninya, maka Allah akan menghukumnya terlebih dahulu. Dan jika ada keimanan di dalam hati orang tersebut, Allah akan memasukkannya ke dalam surga setelah membalas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang ini. Demikian ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar mereka tidak dikekalkan di dalam neraka, tapi mereka ini berada dalam bahaya yang besar karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak kekal di dalam neraka.
Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam manzumahnya, wala nukaffir bil ma'asi mu'mina illa ma'istihlalihi lima jana. Dan ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dikarenakan dosa yang mereka lakukan, kecuali seorang yang menghalalkan dosa yang Allah haramkan. Begitu juga Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis di dalam kitab Sahihul Bukhari dalam Kitabul Iman bab tentang dosa-dosa besar dan pelakunya tidaklah dikafirkan kecuali kalau dia melakukan kesyirikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ucapan Nabi Ibrahim, doanya kepada Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku khawatir menimpa kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya adalah syirik kecil. Di dalam riwayat lain, syirik khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu syirik yang samar? Kata beliau, riya. Riya yaitu seorang beribadah ingin didengar, ingin dilihat. Ini diantara dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa riya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena riya merupakan kesyirikan berdasarkan nas hadis ini. Namun riya ini disebutkan oleh para ulama adalah syirik kecil. Perbedaannya dengan syirik akbar, syirik besar. Syirik besar itu menghapus seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Syirik besar menghapus seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan maka terhapuslah seluruh amalanmu. Berbeda dengan syirik asghar. Syirik asghar ini atau syirik kecil seperti riya hanya menghapus amalan yang terdapat padanya riya. Misalnya seorang sudah beribadah kepada Allah selama 10 tahun misalnya, lalu dia bersedekah suatu hari, di hari Senin misalnya, dia bersedekah tapi ingin dipuji sambil upload misalnya, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, maka sedekah yang ia lakukan pada hari Senin tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi musibah bagi orang ini karena dia telah melakukan kesyirikan yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya ketika para ulama mengatakan kesyirikan riya ini tidak diampuni? Di hari kiamat kelak, riya ini pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diampuni. Hanya saja riya itu karena tidak menghapus amalan yang lain, maka kalau misalnya dia melakukan riya satu kali, maka Allah hanya akan menghukumnya karena riya yang dilakukan satu kali saja. Allah tidak akan menghukum orang ini dengan riya 1000 kali, karena dia cuma melakukan satu kali. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Maka kalau dia melakukan riya satu kali, dia hanya akan dihukum dengan riya satu kali tersebut. Kalau riyanya sudah habis, sementara amalan-amalannya banyak, maka tempatnya bukan di neraka, tempatnya di surga. Kenapa tadi dia dimasukkan ke neraka? Karena dia memiliki syirik asghar yang tidak akan Allah ampuni. Berbeda dengan dosa besar. Dosa besar itu di dalam hadis Ubadah bin Samit di dalam Sahih Bukhari, faman asaba dzalika fid dunya thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. Siapa saja yang melakukan dosa besar yang dia tidak bertobat darinya, kemudian di hari kiamat kelak, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah langsung ampuni dosa besar ini.
Kenapa? Berdasarkan firman Allah tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maka pelaku dosa besar ketika datang di hari kiamat kelak berjumpa dengan Allah, dia misalnya berzina wal'iyadzubillah, berbeda dengan pembunuhan. Pembunuhan ini dia akan disidang dengan orang yang dibunuh, yang dizalimi. Atau misalnya merampas harta orang lain. Ini nggak akan Allah ampuni sampai dia menghalalkan, meminta dihalalkan dari yang dizalimi. Jadi berbeda ya. Misalnya zina misalnya. Ini kan antara seorang hamba dengan Allah. Zina ini dosa besar wal'iyadzubillah. Ketika dia dibangkitkan di hari kiamat kelak dari dosa zina yang dia tidak bertobat darinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hukum orang ini. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa zina. Tapi amalan-amalan yang dilakukan seorang ini karena dia muslim tidak akan terhapus karena zinanya. Sehingga kalau zinanya sudah dihukum, misalnya dia berzina 1 kali, dia tidak akan dihukum dengan dosa zina 10 kali misalnya, nggak akan. Tapi cuma 1 kali. Sehingga kalau 1 kali ini sudah dibalas dan habis dosanya yang menjadi sebab ia ditempatkan di dalam neraka, maka tempatnya di surga. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sangat banyak, di antaranya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Akan dikeluarkan di hari kiamat kelak, akan dikeluarkan dari neraka di hari kiamat kelak orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, walaupun hanya seberat semut hitam. Apa maksudnya dikeluarkan dari neraka walaupun hanya seberat semut hitam timbangan keimanannya? Pertama, dia dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan dosa yang dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan memasukkan seorang ke dalam neraka tanpa sebab dosa yang dilakukan seseorang. Ketika Allah menghukum orang ini, Allah berhak melakukan hal tersebut karena orang ini telah melakukan dosa. Ketika dosa-dosanya sudah dibalas, perbuatan-perbuatan dosanya sudah dibalas, habis. Sementara dia memiliki amalan, minimal amalan tersebut keimanan yang seberat semut hitam tadi. Keimanan ini tempatnya bukan di neraka, tempatnya di surga. Kenapa tadi dia dimasukkan ke dalam neraka? Karena dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Sehingga kalau sudah dicuci habis, berarti habis. Misalnya kalau kita contoh ambil sebuah rasio, dosa yang dia lakukan 9 dan kebaikannya cuma 1, berarti kalah dari sisi timbangan, lebih berat dosanya, maka tempatnya di neraka. Sebagaimana firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan dan timbangan kejelekannya lebih berat, maka tempatnya di dalam neraka hawiyah. Kalau sudah dibalas dosa-dosanya tadi kan habis. Allah hanya akan membalas orang yang melakukan zina 1 kali dengan hukuman zina 1 kali. Tidak mungkin Allah timpakan lebih dari itu. Kalau sudah habis dibalas dosa-dosanya, maka tidak ada lagi alasan yang membuat dia berada di neraka. Kalau ada kebaikan di dalam hatinya, maka dia langsung dimasukkan ke surga. Makanya tadi kata Rasulullah, akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi setelah dibalas dosa-dosanya. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, syirik besar. Di dalam surat Az-Zumar yang kita sebutkan tadi, ketika dia terjatuh melakukan kesyirikan, terhapus semua amalannya. Terhapus semua amalan dan dia kekal di dalam neraka. Sehingga ketika dia diazab, dihukum terus menerus, gak ada lagi kebaikannya. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Nah, seperti itu. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan dia beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka, wal iyad billah.
Hadis ini diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menjumpai Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan menyekutukan Allah dengan selainnya, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Baik, selesai kita dari bab yang keempat ini, kita akan lanjutkan bab yang berikutnya. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa pelaku syirik besar itu akan dimasukkan dalam neraka kekal selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa terhapus perbuatan syirik besar ini ketika seorang itu di saat akhir hayatnya itu saja berbuat amalan yang baik. Pertanyaannya, seorang yang melakukan kesyirikan kan dia kekal di dalam neraka. Tapi ketika masih hidup, orang ini misalnya melakukan kesyirikan, namun di akhir hayatnya dia misalnya bertobat atau melakukan kebaikan saja, Pak. Kesyirikan tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali seorang bertobat dari kesyirikan tersebut. Kesyirikan tidak ada yang menghapusnya kecuali dia bertobat dari kesyirikan tersebut. Maka jika seorang melakukan kesyirikan, sepanjang hidupnya dia melakukan kesyirikan, tapi di akhir-akhir hayatnya sebelum nyawanya di tenggorokan, dia bertobat kepada Allah dari kesyirikan. Dan dia, kesyirikan itu kan dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Baik itu ibadah salat, atau ibadah berdoa, atau ibadah rasa takut seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika dia serahkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lalu di akhir hayatnya dia mengatakan, ya Allah, saya telah salah selama ini misalnya. Saya bertobat kepadamu, dan dia meninggalkan semuanya itu dan hanya memfokuskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini yang dimaksud, maka orang tersebut mati di atas Islam. Mati di atas Islam. Bahkan ada seorang sahabat yang sudah kita sebutkan pada perang Uhud, dia masuk surga walaupun belum pernah sholat satu kali pun. Dia adalah Amr ibn Thabit yang dikenal dengan Al-Usayrim. Ketika Rasulullah datang berhijrah ke Madinah, dia penduduk Madinah, dia nggak masuk Islam. Yang lain sudah berbondong-bondong masuk Islam, dia nggak masuk Islam. Dia masih nunggu. Hingga ketika perang Uhud, kerabat-kerabatnya yang sudah masuk Islam menemukan dia di antara yang terkapar karena luka yang menimpanya. Lalu ditanya, wahai Usairim, bukankah engkau ini sebelumnya nggak masuk Islam? Apa yang membuatmu datang ke perang Uhud ini? Apakah untuk membela qabilahmu yang juga ikut berperang bersama Nabi SAW? Kata dia, enggak. Aku datang karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu meninggal. Lalu kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah walam yasjud sajadah. Orang ini masuk surga padahal belum sujud satu kali pun. Sebelumnya dia pelaku kesyirikan.
Tapi karena dia bertobat di akhir hayatnya, dibuktikan dengan berjihad, maka masuk surga. Iya, seperti itu. Ketika syirik tidak akan diampuni kecuali seorang bertobat. Berbeda dosa besar, ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut bab yang berikutnya, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada la ilaha illallah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, wahai Muhammad. Apa itu jalannya Nabi kita? Aku mengajak manusia kepada Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Di atas ilmu, aku demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Beberapa poin yang kita ingin ambil dari ayat ini. Yang pertama, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala nabinya agar meniti jalan tersebut adalah jalan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada pribadinya, mencari keuntungan untuk terkenal, untuk mendapatkan banyak pengikut dan followers misalnya. Bukan juga mengajak kepada kelompok, kepada yayasan, kepada partai tertentu, bukan. Tapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ana wa man ittaba'ani. Jalan ini adalah jalanku, kata Rasulullah, dan jalannya orang-orang yang mengikutiku. Berarti konsekuensi dari ayat ini, siapapun dia, selama dia mengklaim merupakan bagian dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah di pundak orang tersebut ada tanggung jawab dakwah. Ada tanggung jawab dakwah. Hanya saja tentunya masing-masing berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang yang dia mampu untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdakwah dengan hal seperti itu. Yang mampu dengan menulis, maka dia berdakwah dengan menulis. Yang mampu mungkin dia nggak bisa menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, tidak dengan lisan atau dengan tulisan, tapi dia ini memiliki kemampuan untuk melobi-lobi regulasi-regulasi untuk memudahkan dakwah. Misalnya, apakah itu membuat yayasan, atau mungkin dia menyediakan lembaga, atau mungkin dia menyediakan fasilitas. Masing-masing berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ini semua agar seorang benar-benar masuk ke dalam bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia memiliki kapasitas pada perkara tertentu, dia gunakan hal tersebut untuk berdakwah di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin hanya mempunyai dari sisi dukungan finansial, maka dia dukung dari sisi finansialnya. Yang mampu dari sisi tenaga, dengan tenaganya. Kemudian Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Abbas ketika mengutus Mu'adz ibni Jabal ke Yaman. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab di Yaman. Maka hendaknya yang pertama kali engkau mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini dakwah prioritas. Dakwah para nabi dan rasul adalah mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka salat 5 kali sehari semalam.
Kalau mereka sudah sholat juga, baru kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang miskin di antara mereka. Ini luar biasa. Perhatikan, Islam mewajibkan zakat ini bukan untuk pemuka-pemuka agamanya, bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai atau habib, bukan. Tapi sedekah, kata Rasulullah, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepada penduduk Yaman bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka zakat diambil dari orang-orang yang mampu lalu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di daerah tersebut. Dan ini hukum asal, mengeluarkan zakat tidak boleh dikeluarkan di daerah yang lain. Harus dikeluarkan, artinya zakat tersebut dibagikan kepada yang berhak menerimanya di tempat zakat itu dikeluarkan. Artinya ketika seorang berada di kecamatan Jatiwarna, ya, Jatiwarna itu kecamatan, Pak? Oh, Pondok Melati. Misal di Pondok Melati diambil zakatnya di sini, maka jangan diserahkan ke misalnya Jatiwaringin misalnya atau ke tempat-tempat yang lain, tapi dibagikan kepada orang miskin di sekitar sini. Seperti itu Islam. Jadi Islam itu bukan untuk memperkaya diri, bukan, enggak. Kecuali kata para ulama, pada kondisi di daerah tersebut udah nggak ada yang membutuhkan dari sisi fakir miskin, atau zakatnya banyak, fakir dan miskinnya cuma sedikit, yang mana mereka ini hanya boleh diberikan untuk kebutuhan 1 tahun saja. Misalnya sebulan dia kebutuhannya dan keluarganya 3 juta, maka paling maksimal dia boleh diberi 36 juta maksimal untuk 1 tahun. Jangan diberikan lebih dari itu. Kalau misalnya ini sudah dilakukan, yang miskin sedikit tapi yang kaya di tempat tersebut banyak, sehingga zakat yang terkumpul juga nilainya besar, dan di daerah lain kaum muslimin membutuhkan, maka yang seperti ini baru dipindahkan ke daerah lain. Seperti misalnya kita kumpulkan zakat kita, sudah dibagi ternyata lebih, kita kirim misalnya untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Ini sah-sah saja. Tapi jangan mendahulukan di tempat yang lain, sementara tempat dikeluarkannya zakat tersebut masih ada yang membutuhkan. Kita ambil sedikit lagi. Dan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok aku akan, itu ketika perang Khaybar, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat setelah mengepung Khaybar ini selama 1 bulan penuh tapi belum berhasil, kata Rasulullah, besok aku akan berikan bendera komando peperangan ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan di sini persaksian Nabi bahwasanya orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka semua sahabat pada malam itu nggak ada yang tidur, mereka menantikan siapa kira-kira yang akan diberikan bendera tersebut, semua ingin mendapatkannya. Kenapa? Karena ada keterangan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Ketika pagi hari Nabi SAW bertanya, beliau keluar, para sahabat berkumpul menantikan siapakah orang yang akan diberikan. Lalu kata Rasulullah, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Mereka pun mengatakan dia sedang sakit mata. Lalu dipanggil, Rasulullah SAW mendoakan matanya dan sembuh, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit mata. Lalu Rasulullah berikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera tersebut, unfud ala rislik hatta tanzil bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-Islam. Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan terburu-buru, ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan terburu-buru, ajak mereka kepada Islam, kepada la ilaha illallah. Demi Allah, kata Rasulullah,
Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu, maka hal tersebut lebih baik bagimu dari onta merah. Kalau seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu, maka hal tersebut lebih baik bagimu daripada onta merah. Ini diantara keutamaan berdakwah kepada la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah selesai kita dari bab yang ringkas babnya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, nah, tips agar terhindar dari riya. Seorang harus latihan. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang itu untuk melatih dirinya terhindar dari riya. Jadi di antara bentuk riya yang disebutkan oleh Nabi SAW, an yuzayyina rajulu salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaih. Di antara bentuk riya itu seorang memperindah salatnya ketika dia melakukan salat dikarenakan dia mengetahui ada mata-mata yang sedang melihat kepadanya. Ada mata-mata yang sedang melihat kepadanya. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang yang ingin selamat dari riya adalah dengan dia melatih dirinya untuk ketika melakukan sholat sama antara dia sholat sendirian dan sholat di tempat umum dilihat oleh orang lain. Berarti di sini latihan untuk tidak riya itu adalah seorang memperbanyak sholat sendirian. Seorang sholat sendirian, dia menjaga sholatnya dan dia lakukan yang terbaik. Ketika dia sholat dilihat oleh orang lain, dia fokus saja sebagaimana ketika dia sholat sendirian. Maka di antara yang membantu seorang untuk menjauh dari riya adalah ibadatus sir, kata para ulama. Ibadah sembunyi-sembunyi yang tidak dilihat oleh orang lain. Ketika seorang terbiasa melakukan ibadah sembunyi-sembunyi dan suatu saat dia harus melakukan ibadah di tempat umum, dia akan mencoba mengkondisikan hatinya, ya udah anggap aja nggak ada yang lihat, seperti ketika dia melakukan ibadah ini tidak ada yang melihatnya. Itu diantara cara yang paling membantu seorang untuk terjauh dari riya. Kalau seorang tidak pernah melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi, artinya tidak dilihat oleh orang, ketika dia berada pada kondisi dilihat oleh orang-orang, dia nggak punya standar untuk membandingkan dengan ibadah yang tidak pernah dilihat oleh orang. Jadi ketika dia sholat sendirian, dia udah punya standar tuh. Oh ternyata sholat sendirian tuh kayak gini. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Maka ketika dia sholat pada kondisi di situ banyak orang, dia lalu teringat, ya udah, dia mencoba menjadikan kondisi hatinya seperti sholat sendirian. Itu diantara yang sangat membantu. Juga berikutnya, ketika seorang mengetahui dosa riya dan ancaman tentang riya dan hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang tidak diampuni ini, seorang yang berakal maka dia akan menjauhkan dirinya dari riya. Dan ini juga memang butuh latihan. Butuh latihan. Disebutkan oleh Ibrahim ibn Adham dan juga Ayyub as-Sikhtayani, yang dinukil oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Kata para ulama ini, ma sadaqallaha 'abdun fa ahabba asy-syuhra. Tidak ada seorang hamba yang benar-benar bisa merealisasikan ibadah kepada Allah, artinya dia menghambakan diri kepada Allah dalam keadaan dia masih senang untuk terkenal. Gak akan ada hamba yang dia benar-benar bisa membuktikan penghambaannya kepada Allah dalam keadaan dia masih senang untuk terkenal. Gak akan ada. Artinya apa? Ketika seorang terkenal itu potensi
senang terkenal, bukan dia terkenal. Berbeda antara senang, suka untuk terkenal dengan yang dia mau tidak mau terkenal. Iya. Nabi SAW terkenal tidak? Terkenal. Yang paling terkenal di sejarah perjalanan manusia. Terkenal. Tapi itu bukan keinginan yang diusahakan. Begitu juga Abu Bakar terkenal. Tapi bukan sesuatu yang mereka usahakan. Mereka jalani ibadah kepada Allah, mereka melakukan dakwah ini, lalu Allah angkat derajat mereka dan dikenal oleh orang-orang. Tapi orang-orang yang mencintai, senang untuk terkenal, mereka inilah yang tidak akan pernah bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya berhati-hati seorang, misalnya apalagi di zaman sekarang adanya medsos, dia membuat akun ofisial sendiri misalnya atas namanya sendiri, lalu dia ayo klik like and subscribe misalnya. Ini dilihat motivasinya. Kalau motivasinya dia membuat akun ofisial ini untuk mengcounter, membendung kejelekan-kejelekan yang tersebar di media sosial, bagus, dan kita dukung. Tapi kalau seandainya dia membuat akun ofisial agar banyak followersnya, dan kalau sudah jadi banyak followersnya dia terkenal, dan kalau sudah terkenal semuanya mudah. Apalagi ustadz kalau sudah terkenal dan punya travel umroh, gampang berangkat, gampang cuannya gampang. Sekarang misalnya ada penyelenggara umroh yang dia bukan ustadz, nggak punya pengikut, dengan ustadz yang punya pengikut, kira-kira mana yang paling laku umrohnya? Yang punya ustadz. Nah, ketika dia bikin akun ofisial tujuannya untuk hal-hal dunia seperti ini, na'udzubillah, inilah yang akan merusak hidup seseorang. Tapi kalau misalnya dia membikin akun ofisial tadi untuk membendung kejelekan-kejelekan yang tersebar di media sosial, maka ini adalah metode dalam berdakwah. Jadi seperti itu. Dan kalau kita melihat orang lain, kita husnudzan dan kita menganggap mereka ini tujuannya adalah untuk membendung kejelekan-kejelekan di media sosial. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri seseorang itu kalau tauhidnya dan apakah boleh kita menilai kadar tauhid seseorang dalam kondisi apa kita diperbolehkan? Nah, masya Allah. Indikator tauhid seseorang lurus atau tidak, Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan hadis yang kita sudah lewati, wa ala rabbihim yatawakkal. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menyerahkan seluruh urusan mereka kepada Allah. Maka kalau kita melihat seorang yang benar-benar menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, ketika dia menghadapi urusan ekonomi misalnya, urusan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dia akan serahkan seluruh urusannya kepada Allah, lalu dia menjalani sebab-sebabnya. Dia ketika, dan ini akan tercermin dalam ketika dia mencari rezekinya ini, misalnya dia berangkat, seorang yang kerjanya misalnya kita ambil contoh driver online, ketika dia bekerja dan dia sudah berusaha, ternyata rezekinya cuma sekadarnya saja, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan untuk lebih mendapatkan cuan. Karena ada sebagian driver mereka menggunakan apa istilahnya, order fiktif, atau iya, pernah dengar ini? Jadi dia order sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak nganter, hanya masuk ke rekeningnya. Ada cara-caranya seperti itu. Atau dia menggunakan, jadi memblokir, ada aplikasi-aplikasi tambahan, jadi selalu orderan itu yang masuk ke dia saja.
Misalnya mereka ada 10 orang driver online di situ, selalu yang dapat dia. Nah itu ada triknya dari sebagian driver. Nah yang seperti ini dia melakukan kecurangan, menunjukkan ini ada sesuatu dengan tauhidnya. Seorang yang benar-benar tauhidnya, misalnya dia seorang yang berseragam berbaju coklat misalnya, dia bertugas di jalan raya, dia melihat orang melanggar, maka dia tegur. Kalau memang sesuai SOP orang tersebut ditilang, maka dia akan menilangnya dan tidak akan lobby-lobby. Tidak akan lobby-lobby. Apa maksudnya lobby-lobby? Pak, mau ikut sidang atau titip, Pak? Iya. Gak akan ada titip-titipan. Kenapa? Karena di antara konsekuensi tauhid seseorang itu benar, maka dia akan menjalankan hak tauhid, yaitu perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, ini tanda tauhid seorang itu lurus ketika dia tidak takut terhadap rezekinya sehingga dia menjemputnya dengan cara yang haram. Itu tidak akan. Ini dari sisi rezeki. Begitu juga dari sisi-sisi yang lain. Misalnya seorang jomblo misalnya sedang mengincar anak Pak RT misalnya, datang ditolak. Orang-orang yang tauhidnya nggak benar, mereka mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini jelek nih, nggak boleh seperti itu. Ini berarti ada kelemahan dari sisi tauhidnya. Sehingga ketika kita melihat seorang benar-benar istiqamah dalam perkara seperti rezeki, dia hanya benar-benar menjemputnya sesuai apa yang Allah syariatkan. Dan kalau dia sudah dapatkan, dia tidak marah terhadap sedikitnya yang dia dapatkan, atau dia tidak terlalu bangga dengan banyaknya yang dia dapatkan. Dia hanya akan mengatakan semuanya dari Allah, dan Allah menguji dengan hal seperti itu. Sebaliknya seorang yang tauhidnya rusak akan terlihat dari kehidupannya. Terlihat dikit-dikit takut, lewat di tempat ini takut, dan seterusnya takut. Ya. Seorang yang tauhidnya mantap, jalan di gunung pun malam hari dia nggak takut. Tapi nggak usah nantang-nantang juga gitu. Ada rumah angker misalnya, ayo kita tes tauhid kita. Nggak kayak gitu juga konsepnya gitu. Maksudnya ketika kita dihadapkan satu kondisi, di situ ada tempat yang harus kita lewati, orang-orang menganggapnya, jangan lewat situ. Ketika dia tauhidnya mantap, ya nggak ada yang bisa memberikan bahaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, seorang Muslim tidak menantang, tidak menantang. Atau misalnya ketika ada seorang bawa motor misalnya, motor gede, kecepatannya bisa sampai 200. Lalu dia mengatakan, udahlah, kita ini mau ngetes tauhid kita nggak usah takut. Kalau memang Allah takdirkan mati, mati. Ayo kita kencang-kencang. Ya nggak kayak gitu juga. Itu namanya mati konyol seperti itu. Jadi seorang yang jadi tauhid itu kan punya makna dan punya konsekuensi. Ketika dia memahami makna tauhid dan menjalankan konsekuensinya, akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Iya. Begitu juga orang yang tidak menerapkan tauhid dalam hidupnya, akan terlihat pada kehidupannya sehari-hari. Demikian. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Iya. Jadi kita cukup mendoakan dan mengatakan Masya Allah si fulan luar biasa, mudah-mudahan istiqamah di atas tauhid seperti itu. Tapi kalau kita mengklaim dialah yang tauhidnya paling mantap, wah ini ntar dulu nih. Karena kita tauhid itu kan diantaranya perkara hati. Rasa takut itu kan amalan hati. Jangan sampai di depan kita kelihatan hebat, pas nyampe di rumahnya ada angin niup pintu sedikit langsung goyang imannya. Kita nggak boleh merekomendasi orang. Itu dilarang di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita mendoakan orang ini semoga dia istiqamah di atas tauhid, sah-sah saja. Demikian, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Enggak tahu nih, tiba-tiba tadi enggak, tadi malam juga enggak. Jadi, enggak tahu. Sepertinya beda dengan udara Gunung Salak di sini. Baik, ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.